Tapi pun pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih untuk kehadiran yang menghormati Bapak SPOG yang akan menjadi narasumber kita. Kemudian Ibu Desi bersama kaum profesional yang selalu support kita punya kegiatan. Kemudian di sini ada Bapak Hotner, bagian marketing, dengan timnya ada Bapak Rudi dengan Ibu Yohana. Kemudian ada Ibu bidan kami yang cantik. Juga ada teman-teman kami bidan juga dari pelayanan, Ibu Novi dengan Ibu Flores. Dan yang saya banggakan dan yang saya hormati adalah ibu-ibu bidan yang tercantik Kota Bandar Lampung. Tepuk tangan dong buat kita semua. Baiklah, kita akan mulai, kita punya kegiatan. Sebelumnya Pak Hotner, bagian marketing, mewakili manajemen akan menyampaikan kata sambutan. Pada Pak Hotner kami persilahkan. Baik, selamat sore bagi kita semua. Nama saya Hotner Gultom, bagian dari marketing. Sebenarnya Pak Direktur berkeinginan datang, dia sudah konfirmasi, tapi tiba-tiba belum bisa meninggalkan kantor. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya dari Direktur kami yang saat ini tidak bisa hadir bersama-sama dengan kita, walau semangatnya tetap hadir bersama-sama dengan kita. Kami berharap bahwa pengetahuan ilmu yang akan dibawakan oleh Dr. Bambang boleh bermanfaat bagi para ibu bidan semua di dalam pertolongan, di dalam tugas-tugas mulia kita bersama untuk menyelamatkan ibu dan bayi saat pertolongan pampus nanti. Ya, bisa kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada pelayanan ataupun penyambutan yang kurang memuaskan, kami mohon dimaafkan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, tiba waktunya bagi kita untuk mendengarkan penyampaian ya, ilmunya tentang komplikasi persalinan yang disampaikan oleh Dr. Bambang. Dan sebelumnya kita tepuk tangan dulu untuk ibu bidan kita yang cantik, Ibu Intan, kami persilahkan. Kami mengucapkan banyak sekali terima kasih pada ibu-ibu sekalian, para bidan yang selama ini telah menjadi mitra dari Rumah Sakit Advent Bandar Lampung, baik dari PMB maupun dari Puskesmas, yang mana kita semua yang hadir di sini adalah bidan-bidan yang memang selama ini sudah bekerja sama dengan kami, dan acara ini kami adakan. Salah satu tujuannya adalah untuk menjaga silaturahmi ya. Kalau mungkin selama ini kita hanya kenal lewat WA, lewat telepon, nggak pernah menatap muka. Nah, momen-momen seperti ini memang kami adakan agar kita dapat saling mengenal, kita boleh sharing, dan dengan hubungan silaturahmi yang baik, pastinya hubungan kerjasama kita juga akan semakin baik. Ya, karena dalam setiap pertemuan yang kami adakan, kami senantiasa mengundang narasumber yang tentunya sangat ahli di bidang kebidanan. Narasumber setia kita, Dr. Bambang Kurniawan, yang pada kesempatan kali ini akan berbagi tentang komplikasi dalam persalinan. Komplikasi persalinan oleh Dr. Bambang Kurniawan, spesialis obstetri ginekologi. Waktu dan tempat kami persilakan. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di acara kita pada sore hari ini. Ini adalah acara kita yang mungkin yang kedua ya, setelah kemarin di Rumah Sakit Advent. Paling tidak dengan pindah tempat begini, paling tidak suasananya bisa berbeda sedikit ya, jadi nggak bosan ya. Mungkin masih ada pasien di klinik, masih ada baru berlintas, masih pakai seragam, masih sempat di sini ya, alhamdulillah bisa datang ya. Baiklah, pada sore hari ini mungkin untuk sekedar refreshing aja supaya kita saling diskusi di sini. Di sini kita akan membahas tentang komplikasi persalinan ya. Tahu komplikasi dalam persalinan, sehingga baik itu kapan kita harus melakukan tindakan terapinya, bagaimana kapan kita harus merujuk,
sehingga waktunya tepat di mana semuanya bisa terselamatkan, baik itu bayi maupun ibunya. Ya. Slide. Jadi komplikasi kehamilan mungkin di sini banyak sekali ya, mungkin beberapa aja yang harus kita akan bisa bahas di sini. Kalau kita di buku ada 17 komplikasi, mungkin beberapa yang paling sering kita dapatkan di dalam praktek kita sehari-hari. Slide. Yang pertama perdarahan. Perdarahan postpartum atau perdarahan antepartum pada saat hamil menjelang persalinan ataupun pada saat selesai persalinan. Ini adalah hal yang paling sering dan paling banyak menyebabkan kematian, ya, khususnya di Indonesia ini. Kasus persalinan penyebab kematian paling banyak adalah perdarahan. Ada banyak faktor ya penyebabnya, karena mungkin ada faktor dari ibu, faktor dari bayi itu sendiri, atau faktor gizi. Ya, seperti halnya kita ketahui bahwa di sini di Indonesia kadang-kadang udah program pemerintah sudah bagus, ada pemberian tablet tambah darah, 90 tablet, kadang-kadang sudah diberi, tapi belum tentu diminum. Nah ini pada pengawasannya agak susah ya. Slide. Nah yang kedua adalah penyebab risiko persalinan yang sering terjadi, komplikasi adalah persalinan sungsang dan lintang. Yang jadi masalah kadang-kadang di Indonesia ini, walaupun di puskesmas sudah disediakan USG, kadang-kadang si ibu tidak pernah melakukan ANC dengan dilakukan USG. Walaupun tidak memungkiri bahwa sebenarnya kita dengan Leopold saja sebenarnya sudah pasti, kalau memang kita sudah sering dan kita memang sudah kompeten dengan pemeriksaan Leopold, itu sudah cukup tahu bagaimana letak bayinya, baik itu letak sungsang ataupun letak melintang. Tetapi tidak menutup kemungkinan pasien datang dengan kondisi tidak pernah periksa kemana-mana. Datang misalnya bukaannya sudah fase aktif atau sudah ada bukaan, sedangkan kita teraba bokong di bawahnya, bagian terbawahnya, atau teraba tangan atau teraba kaki. Nah, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab dan juga sharing, saya ingin bertanya dulu untuk membuka sesi tanya jawab ini, dan nanti sesi tanya jawab ini ada 5 pertanyaan. Ini tadi itu kan banyak sekali ya komplikasi-komplikasi persalinan yang sudah dipaparkan. Tapi adakah yang memperhatikan di slide awal ada berapa sih kurang lebih komplikasi persalinan yang dibahas pada sore hari ini? 17. Terima kasih. Bagi sih boleh kenang-kenangannya. Dan langsung saja kita masuk tanya jawab. Boleh tanya jawab, boleh sharing, boleh berbagi pengalaman ya dok. Karena Ibu minta. Kalau nggak ada halangan, insya Allah ya kita semua akan ketemu lagi, karena di tahun ini bagian Humas Marketing Rumah Sakit Advent berkomitmen untuk mengadakan pertemuan bidan dalam rangka menjalin silaturahmi dan meningkatkan pengetahuan para bidan mitra rumah sakit secara berkesinambungan, dan mudah-mudahan bisa terlaksana setiap 1 triwulan sekali. Dan acara presentasi serta tanya jawab kita sudah selesai. Saya akan kembalikan lagi kepada MC kita, Ibu Reni. Bambang dan Ibu Intan sudah membantu. Pada kesempatan ini tidak hebatnya Ibu Desti dari KLN Profesional akan menyampaikan program Polres. Tepuk tangan dong buat Ibu kita yang paling mendukung kita. Silakan. Oke, terima kasih Ibu Reni. Bisa jangan lama-lama ya Ibu dan sekalian. Terus di sini juga nanti setelah ini gak ada tanya jawab. Jadi hanya sekedar refreshment mengenal lagi produk Prenagin itu seperti apa sih. Nah, kalau untuk dilihat KB Nutritional kita punya produk nutrisi yang sudah sangat lengkap ya Ibu, dimana kita ada dari yang mempersiapkan kehamilan, hamil, kemudian dia punya anak,
kemudian anaknya juga ada nutrisi untuk si kecilnya, kemudian ada nutrisi untuk adultnya, kemudian kita punya healthy lifestyle ya, dimana untuk produk-produk nutrisi itu ada Z, Fitbar, mulai Grande, kemudian ada baby food ya, ASI-nya kita juga ada, kemudian nutrisi untuk dewasanya seperti Etrasol, terus kemudian ada Diabetasol juga ya, kemudian ada yang beverage, ada hidrokoko, dan untuk yang womannya ada Slim Fit. Jadi untuk prenatnya sendiri konsennya adalah di protein, zinc, dan asam folat untuk yang mempersiapkan kehamilan. Nah, kemudian dia rendah lemak, jadi tidak ada lagi yang bilang kalau hamil minum susu itu akan menambah berat badan ya. Kemudian dia juga low sugar, jadi lebih rendah gula, diminum sehari 2 kali. Rasanya ada coklat sama fresh vanilla untuk yang esentis. Nah, untuk yang uang muntah ini untuk dari prenagin ada namanya prenagin emesis ya, dimana memang prenagin itu dia selalu mengutamakan yang namanya protein ya, karena protein itu adalah salah satu makronutrisi yang memang sangat penting dibutuhkan di dalam tubuh